Desainer, jumpa lagi di channel Bayu Desain. Nah, di video kali ini saya akan coba membahas lagi seputar kontes desainnya. Video ini saya akan coba membahas faktor-faktor apa saja kah yang menyebabkan teman-teman ini sulit mendapatkan kemenangan kontes ya. Nah, ada beberapa faktor yang akan saya jelaskan di video ini, jadi simak terus ya dengan baik dan dengan sama, jangan pernah di skip videonya. Tapi sebelum itu, seperti biasa, sebelum kita membahas video yang lebih lanjut, buat teman-teman yang baru bergabung ataupun baru menonton channel ini, silakan untuk subscribe dan like dan share-nya agar channel ini semakin berkembang ke depannya dan semakin banyak peminatnya teman-teman. Oke teman-teman, sebelum kita lanjut ke video utama, seperti biasa kita intro dulu ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channel Bayu Desain. Oke guys, di sini video ini saya akan coba berbagi tutorial ataupun berbagi seputar informasi ya, seputar kontes lagi teman-teman ya. Karena di sini kebanyakan ya dari subscriber saya itu banyak sekali yang tertarik ataupun berminat dengan kontes desainnya. Dan mereka itu masih berjuang dan mereka saat ini juga masih aktif di kontes desain teman-teman ya. Nah, di sini saya akan coba memberikan beberapa tips ya ataupun faktor-faktor penentu yang menentukan teman-teman itu bisa menang kontes atau tidak teman-teman ya. Nah, faktor penentu ini sangat berpengaruh ya ketika kita ingin mengikuti kontes, terutama kontes yang hadiahnya itu gede ataupun kontes yang notabene websitenya itu sangat berpeluang sekali untuk bisa menghasilkan cuan ataupun menghasilkan uang. Nah, di sini faktor penentunya apa saja kita akan bahas satu persatu ya teman-teman. Jadi simak terus video ini dengan baik, dengan seksama, dan jangan pernah di skip ya agar teman-teman tidak ketinggalan informasi-informasi yang bermanfaat di video ini. Oke, kita langsung saja menuju ke slide yang pertama teman-teman ya. Faktor penentu utama yang bisa menyebabkan kita itu gagal terus di dalam kontes yaitu satu nih teman-teman, satu nih ya. Faktor pertama itu adalah enggan untuk belajar ya teman-teman ya. Nah, di sini kita itu biasanya itu kan malas untuk mengolah ataupun menggali informasi yang kita dapat ya, baik itu dari internet ya maupun dari website maupun dari komunitas ya ataupun dari teman yang sefrekuensi dengan kita ya, yang sesama penyuka desain juga. Nah, kita itu enggak belajar teman-teman ya. Misalkan kita maunya itu instan doang, instan dan cepet ya. Nah, di sini perilaku ini harusnya itu diubah teman-teman ya. Kita itu harus sering belajar, harus sering mengamati, dan harus sering mencari banyak referensi desain ya teman-teman. Tujuannya agar apa? Agar kita itu bisa berkembang ya. Desain kita itu agar berkembang tidak itu aja teman-teman ya. Misalkan kita ingin berkembang di desain logo ya, kita harus menekuni dan mendalami desain logo itu seperti apa, dan kemudian cara membuatnya itu bagaimana ya, kemudian apa namanya, cara memahami brief itu seperti apa, kemudian cara membuat logo yang baik dan benar itu seperti apa ya. Jadi itu sangat penting sekali untuk kita dipelajari ya, karena belajar itu penting teman-teman. Belajar itu tidak hanya di sekolah ya, tapi belajar itu akan terus berlanjutan sampai kita tua ya, sampai kita nanti akhir hayat mungkin baru kita nggak mungkin belajar lagi ya teman-teman. Nah, belajar ini sangat penting ya, khususnya ketika kita ingin memutuskan terjun di dunia kontes desain, karena kita tahu sendiri ya, di nantian desain sendiri itu kan desainnya itu berkembang ya, semakin hari semakin banyak sekali desainer yang register ataupun mendaftar di situ, dan desainernya itu juga bermunculan di mana-mana ya, tidak hanya satu ya, bahkan ribuan desainer sudah bergabung di nantian desain dengan kualitas desain yang top lah, kalau dibilang top lah, dan paling bagus lah teman-teman ya. Nah, di sini kita tugasnya apa? Kita di sini itu tugasnya cuma belajar teman-teman, belajar mengamati dari desain-desain yang sudah ada, dari para top level ataupun dari para senior yang sudah desainer itu sudah dianggap profesional ya, dan sudah bagus banget. Nah, dari situlah kita bisa belajar teman-teman. Jadi belajar itu tidak harus melalui buku ya, melalui buku ya. Tapi belajar itu kita bisa dari mana aja, bisa dari website ya, bisa dari orang lain ya, kemudian bisa dari seminar yang kita ikuti. Jadi dengan adanya belajar ataupun dari proses pembelajaran yang seperti itu, maka kita bisa terbiasa dan bakat kita, atau kemampuan dan skill kita itu akan berkembang dengan sendirinya teman-teman ya. Jadi itulah pentingnya belajar untuk kita yang sekarang ini berkecimpung di dunia kontes ya. Jadi jangan malas untuk belajar ya teman-teman ya. Oke, itu adalah faktor yang pertama ya, kenapa kita itu sulit untuk mendapatkan kemenangan kontes ya. Kemudian kita akan coba menggali faktor yang kedua teman-teman ya. Faktor yang kedua ini adalah faktor tidak mengerti seni memilih kontes. Nah, tidak mengerti seni memilih kontes itu seperti apa bang? Nah, itu
ketika kita ikut kontes ya dan berhasil mendaftar di suatu kontes, maka biasanya kan di Nandirian Design lah misalkan, di situ kan biasanya ada tertera kontes tab, misalkan ada kontes blind, kemudian ada kontes yang guaranteed, kemudian ada kontes yang tipenya itu platinum ya. Nah di situ kan kita bisa memilih dan bisa mempertimbangkan kontes-kontes mana saja yang berpeluang untuk bisa kita menangkan ya. Contohnya kayak gini nih misalkan ya, ini kalau kontes blind kayak gini biasanya kan kontesnya itu berpeluang sekali untuk menang ya, tapi di kontes blind itu kita tidak bisa melihat hasil desainer lain ya, jadi kontesnya itu tertutup dan tidak bisa melihat antara satu desainer dan desainer lain. Maka tugas kita adalah mencari referensi lain dari yang sudah ada ya teman-teman ya. Misalkan kita mencari di Google ataupun di Pinterest ya, itu pasti teman-teman bisa menemukannya. Itu adalah kelemahan dari kontes blind ya, kita tidak bisa melihat kontes desain dari kontesan lain, dan desainer lain tidak bisa melihat hasil desain kita, kecuali kalau nanti pas distribusi hadiah ataupun pas penentuan pemenang ya, barulah desainnya itu terbuka semua teman-teman. Jadi kalau belum terbuka, kalau di kontes blind itu kita nggak bisa lihat desain-desainnya teman-teman. Nah itu kelemahannya dari kontes blind. Tapi kelebihannya, kontes blind itu biasanya itu sepi pesaingnya dan sedikit sekali yang submit teman-teman. Nah itu dari situ kita bisa memanfaatkan teman-teman, bahwa kontes blind ini adalah kontes yang bisa kita manfaatkan untuk mendapatkan kemenangan kontes. Nah caranya seperti itu ya, kita bisa menelaah dulu kontes-kontes mana yang berpeluang untuk menang ya. Kemudian ini juga ya penting juga nih guaranteed ya. Kalau kontes guaranteed itu kontes-kontes yang berpeluang ataupun kontes-kontes yang sudah pasti ada pemenangnya teman-teman, pasti hadiahnya itu dibagikan ke semua desainer yang ikut ya teman-teman. Kemudian ada kontes-kontes platinum. Nah kalau kontes platinum itu kan kontes-kontes yang diikuti oleh para profesional ataupun para top level. Jadi sebaiknya teman-teman tidak ikut kontes ini, karena kontes ini isinya itu para top level dan para profesional yang sudah malang melintang di dunia desain grafis ya. Kalau teman-teman memaksakan di situ sih boleh aja, tapi peluang menangnya itu kecil teman-teman. Jadi kita harus melihat celah-celah ataupun peluang-peluang di mana kita bisa menang kontes ya. Salah satunya dengan cara memilih kontes ini teman-teman. Kemudian dari jumlah hari kita juga bisa menentukan kita bisa menang ataupun tidak ya. Ini kan ada yang 1 hari ya, ada yang 1 hari ke bawah, ada yang 2 hari, kemudian ada yang 3 hari ke bawah, kemudian juga ada yang 3 hari. Nah kita bisa melihat dari situ yang berpeluang menang itu yang seperti apa. Kemudian dari jumlah kontestan yang ikut juga berpeluang teman-teman ya. Misalkan di satu kontes ada 50 peserta. Nah kalau 50 peserta kan kemungkinan agak berat ya, jadi kita harus memilih kontes-kontes yang jumlah kontestannya itu masih sedikit atau belum banyak yang submit di kontes itu teman-teman. Jadi seperti itu ya caranya, yaitu dengan cara memilah-milah dan memilih kontes yang berpeluang untuk kita menangkan ya. Kemudian faktor yang ketiga, kita lihat ya dari sini. Faktor yang ketiga itu biasanya kita kalah itu karena kita fokus hanya pada hadiahnya saja ya teman-teman ya. Nah ini adalah cara yang salah teman-teman ya, khususnya bagi kita seorang pemula yang baru terjun di dunia kontes terutama ya. Apalagi kontes di Nandirian Design notabene itu kontesnya itu berat-berat dan pesaingnya itu sangat banyak teman-teman. Jadi kita jangan sampai ya terlena dengan hanya melihat hadiahnya saja. Wah hadiahnya kok gede, $500 sampai $1000, nah gede itu hadiahnya. Nah kita asal submit saja, asal ngupload, asal desain ya, kemudian kita submit, terus tapi hasilnya malah tidak memuaskan dan tidak sesuai dengan keinginan dari buyer ataupun kontes holder teman-teman. Nah itu adalah kesalahan yang paling kita sering alami, terutama bagi pemula yang baru terjun di dunia kontes desain ya. Jadi saran dari saya, jangan fokus cuma pada uang saja ya. Jadi kita harus fokus pada skill yang kita miliki, gimana kita harus berkembang, dan kita harus belajar bagaimana agar skill kita itu berkembang untuk kedepannya dan bisa lebih mudah untuk memenangkan kontes. Jadi intinya itu hanya jangan terfokus hanya pada hadiahnya saja. Oke, kita lanjut ke tutorial ataupun pembahasan yang ketiga, yaitu faktor yang keempat ya teman-teman ya, tidak fokus pada satu kontes ya. Nah ini adalah salah satu faktor lagi yang bisa memicu teman-teman ini kenapa tidak menang-menang teman-teman ya. Salah satunya yaitu tidak fokus pada satu kontes teman-teman. Nah misalkan seperti ini contohnya, misalkan di satu waktu kita mengikuti sebuah kontes desain logo milik perusahaan ABC. Nah di waktu yang bersamaan kita juga ingin ikut kontes yang lain, misalkan kontes yang bertemakan ilustrasi ya.
Nah di lain pihak kontesnya itu sama-sama punya hadiah ataupun reward yang sangat besar, sehingga kita tertarik untuk mengikuti keduanya. Nah setelah itu kita ikut aja, pokoknya ikutlah desain yang kontes satu, ikut kontes yang kedua juga ikut. Nah di situ kesalahannya itu kita tidak fokus pada satu bidang ataupun satu kontes yang kita ikuti. Jadi pikiran kita itu terpecah belah, pikiran kita itu tidak fokus, sehingga akhirnya membuyarkan ataupun jauh dari kata kemenangan kontesnya. Itu adalah kesalahan yang keempat ya teman-teman, yaitu tidak fokus pada satu kontes. Dan saran dari saya yaitu jika teman-teman fokus pada satu kontes ya, misalkan kontes logo, nah teman-teman dalami saja kontes logo ya, yang penting hasilnya bagus dan hasilnya sesuai dengan keinginan sang kontes holder. Nah kalau misalkan teman-teman nggak fokus, bagaimana teman-teman bisa mendapatkan kemenangan kontes, bagaimana teman-teman bisa mendapatkan cuan dari kontes ya, karena sangat sulit sekali untuk mendapatkan kemenangannya apabila kita tidak bisa fokus pada satu kontes yang kita ikuti. Nah dari situlah kita bisa melihat kita itu ahlinya bidang apa, apakah ahli di bidang ilustrasi, apakah ahli di bidang logo, ataupun bidang website atau bidang lain, sehingga kita harus memfokuskan pada satu bidang ya, jangan terpecah belah teman-teman. Pokoknya kita harus fokus pada satu bidang. Misalkan kita bisanya desain logo ya, kita ikuti kontes yang bertemakan desain logo. Misalkan kita ikut fokusnya ataupun kemampuannya itu di bidang ilustrasi ya, kita ikut yang ilustrasi ya. Jadi jangan sampai kita terlena ataupun terbuyarkan oleh satu atau dua kontes yang membuat kita jadi tidak fokus teman-teman ya. Kemudian kita bahas yang faktor yang berikutnya, yaitu faktor persaingan yang semakin ketat. Nah ini persaingan semakin ketat ini sangat berpengaruh sekali ya, terutama ketika kita mengikuti kontes ya, terutama kontes di 99 desain ya. Bagaimana sih ini bisa berpengaruh ya? Tentu saja berpengaruh teman-teman ya, karena semakin banyak persaingan di satu kontes ya, maka peluang untuk kita menang itu semakin kecil ya. Jadi kita harus bisa memanfaatkan situasi ya, memanfaatkan keadaan di mana kita jangan sampai mengikuti kontes yang persaingannya itu sudah banyak dan sudah ketat teman-teman ya, karena kecil kemungkinan untuk kita bisa menang teman-teman. Kita harus bisa memilih-milih ataupun memilih kontes yang sesuai ataupun yang pas dan kita yakin bisa memenangkannya ya. Jadi intinya seperti itu ya, pokoknya cari kontes yang sepi ya, yang masih sedikit submitnya, kemudian cari yang ada yang gede ya kalau bisa, kemudian fokuslah pada bidang ataupun kontes yang kita ikuti, jangan terbuyarkan oleh kontes-kontes yang lain yang belum tentu kita bisa memenangkannya teman-teman. Kemudian faktor yang ke-6 yaitu, sebentar ya, faktor yang berapa tadi ya? Oke, 5 ke 6 ya. Oke, faktor yang ke-6 itu adalah kita itu gampang putus asa teman-teman, atau gampang menyerah. Jadi kalau kita sudah berkomitmen ataupun istilahnya itu fokuslah pada kontes ya, kita harus fokus pada kontes yang kita jalani. Jangan sampai kita fokus ke yang lain ya, misalkan kita belum pernah menang di kontes nih, tapi kita mau fokus ataupun nyambi di Shutterstock ataupun nyambi di FreePic. Nah akhirnya fokus kita itu terpecah belah, jadi kemenangan itu enggan kita dapatkan teman-teman ya. Jadi kita harus fokus ataupun jangan pernah menyerah ya. Misalkan kita kalah ya jangan menyerah, kita harus belajar, kita harus tahu bagaimana strateginya agar kita bisa memenangkan kontes dan terhindarkan dari kekalahan lagi. Istilah Jawanya itu begini teman-teman, kita jangan sampai jatuh di lubang yang sama, tapi kita harus berhasil di tahap-tahap yang berikutnya agar kita bisa menang teman-teman. Jadi itu pepatah dari saya teman-teman. Nah ada lagi nih pepatah dari ataupun kata-kata dari Islam, manjada wajada, artinya bila kita bersungguh-sungguh maka kita akan berhasil. Nah coba teman-teman terapkan kata-kata ya saya itu tadi ya di kehidupan teman-teman, ataupun ketika teman-teman ikut kontes ya, teman-teman terapkan, kemudian teman-teman ingat kata-kata saya itu, dan kalau bisa teman-teman ratoret ataupun tulis di selembar kertas ataupun di PowerPoint ya, ataupun teman-teman bisa save di handphone kata-kata saya, yaitu tentang jangan pernah menyerah, kemudian manjada wajada ya. Karena kalau kita tetap berusaha ya, kita itu maksimal itu bisa berpeluang untuk memenangkan kontes yang kita ikuti ya. Tapi kalau kita gampang putus asa ataupun gampang menyerah ya, kita tidak akan bisa ataupun sulit mendapatkan kemenangan kontes teman-teman.
Jadi intinya seperti itu, tidak mudah putus asa, tidak mudah menyerah, dan selalu semangat dalam mengikuti kontesnya. Jadi intinya seperti itu ya teman-teman ya. Misal, apalagi kalau kontes di desain kan pesaingnya banyak ya, dan desainernya itu keren-keren lah. Pokoknya kalau kontes di sana tuh teman-teman mudahnya tuh harus nekat, harus berani, dan harus terus belajar untuk bisa mengembangkan skill dari yang teman-teman miliki. Oke teman-teman, mungkin itu saja ya penjelasan dari saya tentang beberapa faktor yang menyebabkan kita itu sulit mendapatkan kemenangan kontes ya. Nah, dari beberapa faktor itu teman-teman nanti bisa belajar poin-poin mana saja yang bisa teman-teman temukan dan bisa teman-teman pelajari untuk teman-teman terapkan di kontes teman-teman berikutnya. Jadi jangan sampai ya, kalau misalkan teman-teman udah baca materi ini ataupun sudah lihat video ini, teman-teman jangan sampai kalah lagi teman-teman ya. Kalau bisa teman-teman menang lah maksimal dalam sebulan itu ataupun dalam seminggu itu menang 1 atau 3 kali kan lumayan teman-teman ya. Kalau dikumpulkan dalam sebulan, teman-teman bisa mendapatkan cuan yang banyak dari beberapa kontes yang teman-teman ikuti. Dan kalau bisa teman-teman ikutnya di banyak kontes ya, tapi fokusnya itu pada satu bidang ya. Misalkan logo ya logo saja, misalkan ilustrasi ya ilustrasi saja, misalkan website ya website saja. Jadi fokusnya pada satu bidang saja. Tapi untuk ikut kontesnya tuh bisa ikut sebanyak mungkin ya teman-teman ya, tidak terbatas ya. Itu saja tutorial dari saya untuk hari ini, semoga bermanfaat ya teman-teman. Jangan lupa share dan like-nya untuk video ini supaya semakin berkembang dan semakin maju ke depannya. Kita akan jumpa lagi di video-video berikutnya, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.